Bayangkan saja, lebih dari 600 tahun yang lalu, seorang muslim dari Tiongkok memimpin armada yang konon terdiri dari 200 kapal dan puluhan ribu awak. Ia adalah penjelajah laut dengan armada terbesar dalam sejarah kuno Tiongkok. Seorang muslim yang memimpin 7 ekspedisi raksasa mengarungi Samudra Hindia, mengunjungi puluhan negeri, dan namanya hingga hari ini masih sering dikaitkan dengan perkembangan Islam di Nusantara. Betul sekali, ia adalah Laksamana Cheng Ho. Hari ini kita akan mengunjungi makam beliau secara langsung. Tempat peristirahatan terakhirnya bukan sebuah makam megah, melainkan berada di sebuah bukit yang tenang di kota Nanjing. Kita juga akan mengungkap berbagai misteri yang telah diperdebatkan oleh sejarawan selama berabad-abad, termasuk catatan-catatan perjalanan beliau yang menggambarkan keadaan Nusantara sekitar 600 tahun yang lalu. Apakah jasad Cheng Ho benar-benar dimakamkan di sini atau makam ini hanyalah sebuah makam simbolis? Nah, hari ini kita akan bersama-sama mencari tahu jawabannya. Nah, ini aku udah sampai di depan komplek makam Laksamana Cheng Ho. Ini lokasinya di sebuah kaki gunung gitu di kota Nanjing. Nama gunungnya adalah Gunung Niushou atau Niushousan. Di bagian depan ada sebuah prasasti bertuliskan Zheng He Mu, yang artinya makam Cheng Ho. Dan makam dari Laksamana Cheng Ho ini ditemukan kembali pada tahun 1959 oleh penduduk di sekitar sini. Lalu pada tahun 1985 dibangun kembali menjadi lebih bagus. Ini luas banget ya kompleknya. Dan di sana ada sebuah museum juga yang menceritakan kisah dari Laksamana Cheng Ho. Sekarang kita ke makamnya dulu ya. Tapi ini cuma makam simbolik doang sih. Makam ini dibangun sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau. Laksamana Cheng Ho meninggal pada tahun 1433 dalam perjalanan kembali ke Tiongkok setelah menyelesaikan ekspedisi ketujuhnya. Ia diperkirakan jatuh sakit dan meninggal di perairan dekat pesisir barat daya India. Nah, pada saat itu teknologi pendingin belum ada di kapal tersebut, nggak bisa mengawetkan jenazah Laksamana Cheng Ho, sedangkan perjalanan kembali ke Tiongkok membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan mengarungi samudera. Karena inilah jenazah Laksamana Cheng Ho akhirnya dimakamkan di laut dengan prosesi penghormatan militer tertinggi serta tata cara Islam. Zheng He Mu, makam Laksamana Cheng Ho. Nah, gapura dan tangga-tangga yang ada di komplek makam Laksamana Cheng Ho baru dibangun sekitar tahun 1980-an ya. Ini semuanya bukan bangunan asli. Totalnya ada 28 anak tangga dengan 4 undakan. Dan setiap undakan terdiri dari 7 anak tangga. Angka 28 merupakan simbol dari 28 tahun pelayaran yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho. Sedangkan angka 7 merupakan simbol dari 7 kali pelayaran yang dilakukannya selama 28 tahun. Nah, ini adalah makam tanpa jasad atau cenotaph dari Laksamana Cheng Ho. Meski Cheng Ho adalah seorang muslim, makam yang kita lihat hari ini justru lebih banyak menampilkan unsur arsitektur tradisional Tiongkok. Makam ini terbuat dari batu marmer berwarna abu-abu dengan ukiran motif awan dan ombak. Nah, ombak ini melambangkan kehidupan Laksamana Cheng Ho yang tidak bisa terlepas dari lautan. Juga terdapat ukiran dalam bahasa Arab. Kalau nggak salah itu artinya Allahu Akbar. Ekspedisi Laksamana Cheng Ho ke Samudra Barat merupakan salah satu ekspedisi terbesar dalam sejarah pelayaran kuno. Bahkan lebih awal puluhan tahun dibandingkan ekspedisi yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Christopher Columbus mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1490-an kalau nggak salah, sedangkan Laksamana Cheng Ho sudah memulai ekspedisinya pada tahun 1405. Pada saat itu ia membawa 27.000 armada yang dilengkapi dengan 200 kapal lebih
Jadi ini merupakan armada yang sangat besar pada zamannya. Dalam waktu 28 tahun, dari tahun 1405 hingga tahun 1433, Laksamana Cheng Ho melakukan ekspedisi sebanyak 7 kali. Dan ia juga sempat singgah berkali-kali di Indonesia, melakukan interaksi sosial dengan masyarakat setempat, dan memberikan dampak sosial yang cukup besar. Laksamana Cheng Ho sendiri merupakan seorang Muslim. Ia lahir di keluarga suku Hui di Provinsi Yunnan. Nah, pada saat melakukan ekspedisi, ia membawa serta ulama dan sejumlah kru Muslim dari Provinsi Yunnan dan sejumlah daerah lainnya di Tiongkok. Nah, kru-kru dari Laksamana Cheng Ho ini ada sebagian yang kemudian menetap di wilayah Nusantara, terutama di pesisir Jawa. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian memicu akselerasi dakwah Islam, khususnya di pesisir Pulau Jawa, sebelum masifnya dakwah yang dilakukan di era Wali Songo. Nah, di samping makamnya ada sebuah museum yang menceritakan sejarah dan kisah dari Laksamana Cheng Ho. Nah, ini adalah peta yang menunjukkan jalur pelayaran Laksamana Cheng Ho selama 28 tahun. Dalam 7 kali pelayarannya, ia sempat mampir di Asia Tenggara, anak benua India, Timur Tengah, hingga pantai timur Afrika. Terus di sini ada biografi singkat dari Laksamana Cheng Ho ya. Seperti yang tadi aku sebutkan, ia lahir pada masa transisi dinasti Yuan ke dinasti Ming. Dan ia telah melalui begitu banyak kesulitan dalam hidupnya, sebelum akhirnya diangkat menjadi kepala Kasim Agung di istana. Di sini disebutkan, Cheng Ho lahir pada tahun 1371 di Provinsi Yunnan, lahir di sebuah keluarga Muslim, keluarga etnis Hui dengan nama asli Ma He. Dan ini adalah silsilah keluarga Laksamana Cheng Ho. Leluhurnya diketahui merupakan orang Asia Tengah, berasal dari Uzbekistan dan merupakan seorang raja di Uzbekistan pada masa itu. Leluhurnya bernama Suofeier dalam ejaan bahasa Mandarin. Nama aslinya diperkirakan Sufair. Nah, Sufair ini sempat datang ke Tiongkok sekitar abad ke-11. Menurut silsilah keluarga yang dipamerkan di museum ini, leluhur Cheng Ho yang bernama Suofeier datang ke Tiongkok atas undangan dinasti Song. Saat itu, dinasti Song tengah menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa di utara, sehingga Suofeier bersama rombongannya direkrut oleh dinasti Song untuk membantu memperkuat pertahanan kekaisaran. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, pemerintah dinasti Song menganugerahkan sebidang tanah kepadanya sehingga ia menetap di Tiongkok bersama keluarganya. Namun beberapa generasi kemudian, sebagian garis keturunannya kembali ke Bukhara. Dari garis keturunan inilah kemudian lahir Said Ajal Syamsuddin Omar, yang pada abad ke-13 kembali datang ke Tiongkok dan kelak menjadi salah satu tokoh muslim paling berpengaruh pada masa dinasti Yuan. Nah, Said Ajal Syamsuddin Omar ini merupakan keturunan dari Sufair. Pada abad ke-13, Said Ajal Syamsuddin Omar datang ke Tiongkok karena pada saat itu dinasti Yuan, sebuah dinasti yang dikuasai oleh bangsa Mongol, menyerang Bukhara, Uzbekistan. Nah, Said Ajal Syamsuddin Omar menyerah dan kemudian bergabung dengan dinasti Yuan. Setelah bergabung dengan dinasti Yuan, ia dipercayai menjadi gubernur pertama Provinsi Yunnan. Lalu keturunannya menetap secara turun-temurun di Tiongkok, dan ini merupakan salah satu asal-usul dari suku Hui, sebuah suku di Tiongkok yang beragama Islam. Said Ajal Syamsuddin Omar juga diketahui merupakan keturunan dari Nabi Muhammad. Jadi kalau kita lihat silsilah keluarganya, Cheng Ho di sini, ia juga merupakan keturunan dari Said Ajal Syamsuddin Omar. Kejayaan dinasti Yuan tidak bertahan lama. Pada tahun 1368, dinasti Ming berhasil menggulingkan kekuasaan Mongol dan mengusir mereka dari daratan Tiongkok.
Meski demikian, sejumlah loyalis dinasti Yuan masih bertahan di berbagai wilayah, terutama di Provinsi Yunnan yang saat itu menjadi benteng terakhir kekuasaan Mongol di Tiongkok. Untuk menuntaskan perlawanan tersebut, dinasti Ming melancarkan ekspedisi militer besar-besaran ke Yunnan. Peperangan yang terjadi bukan hanya mengakhiri kekuasaan dinasti Yuan di wilayah itu, tetapi juga mengubah nasib ribuan keluarga yang selama ini mengabdi kepada pemerintahan Mongol. Salah satunya adalah keluarga Ma, keluarga tempat Cheng Ho dilahirkan. Dalam perang tersebut, ayah dan kakek Cheng Ho gugur. Sementara Cheng Ho yang saat itu masih bernama Ma He dan baru berusia sekitar 11 tahun, ditangkap oleh pasukan dinasti Ming sebagai tahanan perang. Ia dipisahkan dari keluarganya, dibawa ke ibu kota, lalu menjalani nasib yang sangat pahit. Sesuai praktik pada masa itu, Ma He dikebiri dan dijadikan sebagai pelayan istana atau yang lebih dikenal sebagai Kasim. Lalu dalam sebuah prasasti yang ditulis oleh keluarga Laksamana Cheng Ho di Provinsi Yunnan, tertulis bahwa kakek dan ayah dari Laksamana Cheng Ho pernah ke Mekah. Pada saat itu mereka naik kapal berlayar pergi ke Mekah. Dan sejak saat itu juga ayahnya diberi gelar haji. Nama ayahnya diketahui sebagai Ma Ha-zhi. Ma adalah marga dari Laksamana Cheng Ho. Ha-zhi kemungkinan merupakan haji ya. Jadi Haji Ma. Tapi marga Ma pada suku Han berbeda dengan marga Ma pada etnis Han. Karena etnis Han punya marga Ma juga ya. Kalau marga Ma pada suku Hui merupakan singkatan dari Muhammad. Dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Muhammad. Jadi Ma di sini merupakan singkatan dari Muhammad. Kalau ayah dan kakek dari Laksamana Cheng Ho pernah ke Mekah, ini sih gila ya. 700 tahun yang lalu, orang sudah bisa berlayar dari daratan Tiongkok sampai ke Mekah. Jadi silsilah keluarga dari Laksamana Cheng Ho itu tercatat dengan sangat baik. Ada beberapa catatan sejarah yang dapat membuktikannya. Salah satunya dalam catatan silsilah keluarga Cheng membuktikan bahwa Laksamana Cheng Ho merupakan keturunan dari Said Ajal Syamsuddin Omar, keturunan ke-6. Nah, ini adalah kaisar ketiga dari dinasti Ming, Kaisar Yongle, yang juga dikenal dengan nama Chu Ti. Di masa-masa awal Laksamana Cheng Ho masuk ke istana, ia ditugaskan untuk melayani Chu Ti yang saat itu masih bergelar pangeran. Ia melayani Chu Ti selama bertahun-tahun menjadi orang kepercayaannya, hingga akhirnya Chu Ti melakukan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh keponakannya sendiri. Nah, pada saat melakukan pemberontakan, Laksamana Cheng Ho berada di garis terdepan untuk mendukung Chu Ti naik menjadi kaisar. Dan akhirnya pemberontakan berhasil, Chu Ti naik tahta menjadi kaisar. Lalu karena jasanya, kaisar memberikan sebuah gelar kehormatan yang kemudian hari menjadi marga dari Laksamana Cheng Ho, yaitu Cheng. Nama awal dari Cheng Ho adalah Ma He. Karena diberi gelar oleh kaisar, ia mengganti namanya menjadi Cheng He. Inilah asal-usul dari nama Laksamana Cheng Ho. Di sini disebutkan bahwa Laksamana Cheng Ho merupakan seorang kasim dengan jabatan yang sangat tinggi. Salah satu yang tertinggi pada masanya dan mengemban sejumlah tugas penting di istana. Lalu di sini diceritakan tentang kisah ekspedisi dari Laksamana Cheng Ho. Nah, pada tahun 1405, Laksamana Cheng Ho memulai ekspedisinya ke Samudra Barat atas perintah dari Kaisar dinasti Ming pada saat itu, yaitu Kaisar Yongle. Dalam 7 kali ekspedisinya, ia mengunjungi lebih dari 30 negara dan wilayah di Asia dan Afrika. Wilayah terjauh yang pernah dicapai oleh ekspedisi Laksamana Cheng Ho adalah pesisir timur Afrika dan pesisir Laut Merah. Tujuan dari ekspedisinya adalah menjalin hubungan politik, ekonomi, dan pertukaran budaya. Dalam setiap ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho membawa 27.000 armada dengan 200 kapal.
Dan setiap armadanya memiliki tugas yang berbeda-beda. Misalnya ini ada komandannya, terus ada teknisi yang bertanggung jawab memperbaiki kapal, bertanggung jawab terhadap perkiraan cuaca dan navigasi. Terus ada juga membawa pejabat seperti diplomat gitu ya. Terus yang bawah ini adalah petugas medis atau kesehatan. Dan tentunya juga dilengkapi oleh armada militer untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran dalam ekspedisinya. Dan ini adalah peta pelayaran Laksamana Cheng Ho dalam 7 kali pelayarannya selama 28 tahun. Pertama kali pada tahun 1405, ia udah mengunjungi Champa, yaitu wilayah Vietnam saat ini, Thailand, Palembang, Malaka, Pulau Sumatera, sampai India. Pelayaran kedua tahun 1407, ia mengunjungi Champa lagi, Thailand, Puani merupakan wilayah Brunei saat ini, mengunjungi Pulau Jawa, Malaka, dan sampai Afrika juga ya. Jadi hampir dalam setiap kali ekspedisinya, ia selalu mengunjungi Nusantara. Tapi kemungkinan pada saat ekspedisi ke-6 pada tahun 1421, ia tidak mengunjungi wilayah Nusantara. Ketika singgah di Pulau Jawa dan Sumatera dalam ekspedisi pertama kalinya dari tahun 1405 hingga 1407, terjadi beberapa peristiwa besar. Pertama adalah insiden Jawa. Sekitar tahun 1406, Kerajaan Majapahit dilanda Perang Saudara yang dikenal sebagai Perang Parek-Rek. Dan pada saat itu armada Laksamana Cheng Ho yang berjumlah 170 orang kebetulan sedang berlabuh di pesisir Jawa Timur. Mereka terjebak perang dan dibunuh oleh pasukan Kerajaan Majapahit. Hal ini tentunya membuat Kaisar Dinasti Ming marah besar, tapi Laksamana Cheng Ho justru menasehati sang kaisar agar menangani hal ini dengan kepala dingin. Lalu akhirnya Kerajaan Majapahit didenda sebesar 60.000 tael emas, meskipun ujung-ujungnya yang dibayar hanya sekitar 10.000 tael emas setelah negosiasi dengan Laksamana Cheng Ho. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa Laksamana Cheng Ho juga merupakan seorang negosiator yang sangat ulung. Kedua adalah penumpasan bajak laut Chen Zuyi. Nah, pada abad ke-15 di wilayah Selat Malaka dan Palembang ada seorang bajak laut yang berasal dari daratan Tiongkok, tepatnya dari Provinsi Guangdong. Ia melarikan diri dari daratan Tiongkok ke Palembang setelah gagal melakukan pemberontakan. Setibanya di Palembang, ia menjadi bajak laut. Ia merampok kapal dagang lokal, memeras para penguasa setempat, sehingga menjadi seorang bajak laut yang ditakuti. Lalu armada Laksamana Cheng Ho pun datang menumpas bajak laut tersebut. Semua kapal bajak lautnya dihancurkan. Lalu pengikut Chen Zuyi yang berjumlah 5.000 orang juga dibunuh. Sedangkan Chen Zuyi dibawa kembali ke kota Nanjing di Tiongkok untuk dihukum mati. Ketika Laksamana Cheng Ho dan armadanya berlayar ke Nusantara pada awal abad ke-15, mereka tidak hanya membawa hadiah atau menjalin hubungan diplomatik. Di antara ribuan awak kapal, ada seorang penerjemah muslim bernama Ma Huan yang memiliki kebiasaan mencatat hampir semua hal yang ia lihat selama perjalanan. Catatan itulah yang kemudian dibukukan dalam Ing Ya Sheng Lan, salah satu sumber utama terpenting tentang Nusantara pada awal abad ke-15. Di antara semua negeri yang ia kunjungi, Pulau Jawa meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Menurut Ma Huan, Majapahit adalah kerajaan yang makmur, tanahnya subur, pelabuhannya dipenuhi kapal-kapal dari Tiongkok, India, Persia, hingga Arab. Sementara penduduk dari berbagai bangsa hidup berdampingan. Jauh sebelum lahirnya Indonesia, Jawa telah menjadi salah satu pusat perdagangan internasional di Asia. Namun, bukan hanya kemakmurannya yang menarik perhatian Ma Huan, ia juga mencatat berbagai kebiasaan masyarakat Jawa yang menurutnya sangat berbeda dengan budaya Tiongkok. Salah satunya berkaitan dengan kepala. Menurut catatannya, orang Jawa sangat tidak suka jika kepalanya disentuh. Bagi masyarakat Jawa saat itu, kepala merupakan bagian tubuh yang harus dihormati. Yang lebih mengejutkan lagi, hampir setiap laki-laki dewasa selalu membawa sebilah keris di pinggangnya.
Keris bukan sekadar senjata, tetapi bagian dari identitas seorang pria. Karena itulah, menurut Ma Huan, pertengkaran kecil dapat dengan cepat berubah menjadi perkelahian bersenjata. Ia menggambarkan masyarakat Jawa sebagai pribadi yang berani, menjunjung tinggi kehormatan, dan tidak segan membela harga dirinya. Ma Huan juga menulis bahwa masyarakat Jawa makan menggunakan tangan, gemar meminum tuak dan arak, serta menjadikan perjudian dan sabung ayam sebagai hiburan yang populer. Bahkan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, uang kepeng dari Tiongkok telah digunakan secara luas sebagai alat transaksi. Semua itu menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Jawa dan Tiongkok jauh sebelum era kolonial. Namun, penting untuk diingat bahwa semua catatan tersebut ditulis dari sudut pandang seorang pengelana dinasti Ming. Apa yang menurut Ma Huan terasa aneh, kasar, atau kurang sopan, belum tentu dipandang sama oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Justru karena ditulis oleh seorang saksi mata dari luar negeri, Yin Ya Shenglan menjadi begitu berharga. Buku ini bukan hanya menggambarkan seperti apa Majapahit 6 abad yang lalu, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Nusantara dipandang oleh dunia pada masa kejayaannya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail bagaimana Ma Huan menggambarkan Majapahit dan kehidupan masyarakat Jawa pada awal abad ke-15, aku sangat menyarankan untuk membaca Yin Ya Shenglan. Banyak detail menarik yang tidak sempat aku bahas di video ini, mulai dari adat istiadat, sistem perdagangan, hingga kehidupan masyarakat Jawa 6 abad yang lalu. Namun, seperti halnya sumber sejarah lainnya, Yin Ya Shenglan juga perlu dibaca secara kritis dan dibandingkan dengan sumber-sumber lain seperti Nagara Kretagama, Pararaton, maupun catatan dari bangsa-bangsa lain. Justru dengan membandingkan berbagai sumber itulah, kita bisa memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang Majapahit. Jadi titik awal keberangkatan armada Laksamana Cheng Ho adalah kota Nanjing. Dari kota Nanjing, ia menelusuri sungai hingga pelabuhan Liujia, lalu menyusuri pesisir timur dan tenggara daratan Tiongkok, turun sampai Selat Malaka, Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan. Nah, karena Nanjing sempat menjadi ibu kota dinasti Ming selama kurang lebih 50 tahun, Laksamana Cheng Ho juga menghabiskan sebagian hidupnya di kota ini. Makanya di sini ditemukan banyak sekali peninggalan dari Laksamana Cheng Ho, termasuk monumen yang kemudian hari dibangun untuk mengenang beliau. Nah, di sini ada replika kapal yang digunakan oleh armada Laksamana Cheng Ho selama melakukan ekspedisi. Salah satu kapal yang paling terkenal adalah ini. Ini namanya Pao Chuan atau kapal pusaka, kapal dengan ukuran terbesar. Inilah kapal yang ditumpangi langsung oleh Laksamana Cheng Ho. Selain kapal ini, juga banyak kapal lainnya. Dan setiap kapal memiliki ukuran dan fungsi yang berbeda. Misalnya ini kapal untuk mengangkut bahan makanan, ada satu kapal khusus. Terus ada kapal perang juga yang ditumpangi oleh tentara militer. Terus ada kapal untuk mengangkut air minum. Nah, ini semua adalah peninggalan sejarah yang berhubungan dengan kisah Laksamana Cheng Ho. Ini semuanya di kota Nanjing. Nah, ini adalah sejumlah situs. Dan ini adalah sejumlah situs yang berhubungan dengan ekspedisi Laksamana Cheng Ho. Misalnya di Malaka ada kuil Sanpao, kuil Sampokong. Terus di Indonesia juga ada Masjid Cheng Ho. Bahkan sampai Afrika juga ada sejumlah peninggalan yang berhubungan dengan Laksamana Cheng Ho. Nah, apa sih tujuan dari ekspedisi Laksamana Cheng Ho? Kenapa ia melakukan ekspedisi sampai 7 kali dalam waktu 28 tahun? Hal ini masih menjadi perdebatan para sejarawan, tapi ada beberapa teori yang dianggap paling umum. Pertama adalah teori politik tributary, di mana pada saat itu, dinasti Ming melalui Kaisar Yongle
ingin seluruh dunia mengakui legitimasi dinasti Ming sebagai pusat dunia. Jadi Laksamana Cheng Ho diutus agar penguasa lokal tunduk secara simbolis kepada dinasti Ming melalui pertukaran upeti. Oleh karena itu, pada saat melakukan ekspedisi, armada Laksamana Cheng Ho membawa begitu banyak barang berharga, termasuk sutra, teh, porselen, dan masih banyak lagi. Sesampainya di negara tujuan atau negara yang disinggahi, ia akan memberikan hadiah-hadiah tersebut kepada penguasa lokal. Dan sebaliknya, para penguasa lokal juga akan memberikan hadiah balasan kepada dinasti Ming yang dibawa pulang oleh Laksamana Cheng Ho. Balasan upeti dari raja-raja lokal, terutama di wilayah Nusantara, biasanya berupa rempah-rempah, batu permata setempat, obat-obatan, gading gajah, kemenyan, dan lain sebagainya. Melalui pertukaran hadiah inilah, Kaisar Yongle berhasil mendapatkan pengakuan internasional yang sangat besar. Dan teori kedua adalah teori pemburuan kaisar yang hilang. Karena Kaisar Yongle naik tahta melalui sebuah pemberontakan. Ia menjatuhkan keponakannya sendiri dari tahta kaisar dan kemudian menjadi kaisar ketiga dinasti Ming. Tapi keponakannya ini yang merupakan kaisar kedua menghilang secara misterius, tidak pernah ditemukan. Lalu ia menduga keponakannya ini melarikan diri hingga wilayah Asia Tenggara. Jadi Laksamana Cheng Ho diutus untuk melacak keberadaan kaisar kedua ini, keponakan dari Kaisar Yongle sendiri, agar ia tidak membangun kekuatan baru di luar negeri. Pada akhirnya, apapun tujuan sebenarnya di balik ekspedisi Laksamana Cheng Ho ini, proyek ambisius ini justru memicu perdebatan besar di dalam pemerintahan dinasti Ming. Bagi faksi konservatif, pelayaran tersebut dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Armada Cheng Ho memang membawa pulang berbagai upeti dari negeri-negeri asing. Mulai dari jerapah Afrika, burung onta, singa, zebra, rempah-rempah, kayu cendana, hingga batu permata. Namun semua itu dinilai lebih bersifat simbolis daripada memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Di mata para pejabat konservatif, anggaran negara seharusnya digunakan untuk memperkuat pertanian, menjaga perbatasan negara dari ancaman bangsa asing, dan membenahi pemerintahan dalam negeri, bukan membiayai pelayaran raksasa yang menelan biaya yang sangat besar. Ketika Cheng Ho meninggal dunia sekitar tahun 1433, tidak ada lagi tokoh yang mampu mempertahankan proyek maritim terbesar dalam sejarah dinasti Ming ini. Ekspedisi samudera akhirnya dihentikan. Bahkan, beberapa dekade kemudian, pemerintah dinasti Ming menerapkan kebijakan Haijin, yaitu membatasi aktivitas maritim dan perdagangan laut. Sejak saat itu, Tiongkok mulai mengalihkan perhatiannya kembali ke daratan. Banyak sejarawan modern menganggap keputusan ini sebagai salah satu titik balik penting dalam sejarah Tiongkok. Ketika bangsa-bangsa Eropa mulai memasuki era penjelajahan dan membangun jaringan perdagangan global, Tiongkok justru memilih membatasi aktivitas maritimnya. Akibatnya, negeri yang pernah memiliki armada terbesar di dunia ini kehilangan sebagian momentum untuk menjadi kekuatan maritim global. Meski demikian, tidak semua sejarawan sepakat bahwa berakhirnya ekspedisi Cheng Ho menjadi penyebab utama keterlambatan modernisasi Tiongkok. Banyak faktor lain yang turut berperan, mulai dari struktur birokrasi kekaisaran, kebijakan ekonomi, dinamika politik dalam negeri, hingga pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa pada abad-abad berikutnya. Namun, satu hal yang sulit dibantah adalah ironi sejarah ini. Armada terbesar yang pernah dimiliki Tiongkok justru berhenti berlayar ketika dunia baru saja memasuki era eksplorasi samudera. Seandainya pelayaran Cheng Ho terus berlanjut, bukan tidak mungkin peta perdagangan dunia, bahkan mungkin sejarah maritim dunia akan berkembang dengan cara yang sangat berbeda. Ini sekarang kita jajan dulu ya. Ini salah satu rumah makan halal yang sangat terkenal di kota Nanjing. Di sana ada tulisannya Qingzhen, yang artinya halal. Kalau kalian datang ke China dan mau cari makanan halal, cari tulisan itu, kedua tulisan tersebut, Qingzhen.
Yang paling terkenal adalah kuotie di restoran ini. Ini kayak dumplings gitu ya. Terus di pan fried jadinya seperti ini. Satu porsi ini isi 5, harganya 12 yuan, sekitar 30.000 rupiah. Ini isi daging sapi. Dan makannya disosol dengan campuran minyak cabai dan cuka seperti ini. Masih panas banget. Ini kulitnya crispy banget ya. Kulitnya tipis. Ini kelihatan kulitnya tipis banget. Dan juicy banget. Ini sampai netes-netes lah. Kaldu dari daging sapinya. Rasanya gurih asin gitu ya. Dicocol pakai campuran cuka dan minyak cabai lebih mantap lagi. Bikin kuotie ini agak tricky ya. Kalau kulitnya ketebalan, karena digoreng di pan fried gitu. Kalau kulitnya ketebalan dia jadi keras. Ini ketebalannya pas banget. Selain kuotie, mereka juga menjual aneka makanan lainnya ya. Ada bakpao, ada mie. Wadah. Nah ini aku pesan mie juga. Sis ya. Ini salah satu kuotie terenak yang pernah aku makan. Terus ini ada mie. Mie dengan topping cabai hijau dan telur hitam, century egg. Ini porsinya gede amat, mie-nya banyak banget gile. Satu porsi ini 16 yuan. Kurang lebih 40.000 rupiah lah. Kelihatannya kurang menggoda ya. Mie-nya enak sih. Halus-halus tapi dia yang kayak teksturnya elastis gitu. Legit ya. Dan ini century egg-nya beserta cabai hijaunya. Ini cabai hijaunya seharusnya dipanggang dulu. Habis itu baru digoreng lagi dengan century egg-nya. Asin banget. Agak berbeda dengan bayanganku dan berbeda dengan yang pernah aku makan. Ini ada cabai merahnya gitu juga. Seharusnya kalau makan pakai kuotie-nya ini enak ya. Cocolin pakai cabai merahnya. Sambal merahnya ini asam pedas gitu, enak. Orang di kota Nanjing sini kalau ngomong suaranya gede-gede amat. Meskipun Nanjing udah termasuk Tiongkok Selatan, tapi karakter mereka lebih mirip orang utara. Yang aku rekomendasi sih cuma ini doang ya, kuotie-nya. Ini memang andalan mereka. Kalau menu mie kayak gini, ini cuma menu tambahan doang.